Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Brohman dan masih tetap di channel Brohman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya nyambung di video yang tadi teman-teman ya, karena pertanyaannya banyak, jadi saya nyambung lagi teman-teman ya, karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya sendiri dengan seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di sesi kali ini saya ditemani sama Bang Andi nih, barusan dia datang pas mau bikin video, ya udah saya suruh duduk aja di sini. Sebetulnya dia itu ogah ya, kalau misalkan diajak ayo deh bikin video, ayo deh bikin video, sebetulnya dia itu tidak mau teman-teman ya, karena jujur ya dia itu pengen melupakan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya juga tidak bisa memaksa, karena dia itu ya pengen sembuh teman-teman ya, pengen melupakan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi yang namanya bentuk informasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu dia itu sekarang udah belajar masa bodoh teman-teman yang nggak peduli. Nah itu teman-teman, jadi sekarang itu lebih cenderung ke banyak kegiatan, biar pikiran-pikirannya itu tidak selalu menjurus ke tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Sekarang kegiatan apa lu Dik? Kegiatannya apa? Ya, bikin video. Bikin video yang keras atau ngomongnya nggak kedengeran tuh. Bikin video apa? Ya, Hah? apa ya, hibur-hiburan gitu. Hiburan. Alam, ngeliat alam. Di share nggak? Hah? Di share? Enggak sih. Hah? Enggak. Share lah. Di share nggak? Di share di mana? Tapi di sini di YouTube sih. Pengen di YouTube nggak dapat gaji gitu. Kalau gaji mah enggak, itu sebagai hiburan. Oh Biar lebih ini ada kegiatan gitu. Jadi tiap hari sekarang bikin video. Sambil juga nanam itulah. Sambil Ada nanam itu. Udah bikin YouTube-nya. Apa nama channelnya? Bang Andi 547. Bang Andi 547. Oh. Bagi teman-teman yang pengen nengok kegiatan, udah bener kegiatannya ada di situ. Ya, sebagian ada di situ. Bagian ada di situ. Oh, udah. Sebagai jadi hiburan. Lama saya nggak ketemu sama dia itu. Udah berapa hari ya nggak ketemu? Hampir 2 minggu, 3 minggu. Lama saya nggak ketemu sama dia itu. Jadi sekarang itu dia itu sibuk di kebun ya, di kebun sama di konveksi ya. Nah sekarang ditambahin lagi bikin video di kebun ya. Saya udah lama ke kebun malah. Nah itu teman-teman yang lanjut di pertanyaan teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang kangen, seperti kemarin juga yang nanya di
kabar Bang Andi sekarang gimana katanya gitu. Nah kemarin-kemarin itu dia sempat kambuh teman-teman ya, karena udah diomongin dia jangan terlalu panas-panasan, jangan terlalu panas-panasan, dia panas-panasan, dia jangan terlalu hujan-hujanan, jangan terlalu hujan-hujanan, dia malah hujan-hujanan, makanya kambuh ya kemarin. Di minggu-minggu kemarin kambuh, sekarang gimana, udah agak baik kan? Ya, alhamdulillah. Nah itu teman-teman ya, jadi itu patokan buat kalian. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, tubuh kalian itu sekarang itu menjadi serba sensitif teman-teman. Jadi ketika terlalu kena sinar matahari pasti gampang sakit, terlalu kena dingin gampang sakit juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya hindari hal-hal yang berlebihan. Terlalu capek juga sakit lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang yang kena asam lambung dan psikosomatis itu harus nyantai ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi ngomong kemana aja nih, Dik? Pertanyaan selanjutnya teman-teman, pertanyaan yang pertama teman-teman ya. Ini pertanyaan pertama itu, herbal kampung untuk asam lambung apa Pak, katanya gitu ya. Untuk herbal asam lambung dan psikosomatis, sepengalaman saya teman-teman ya, karena memang kalian bertanyanya sama saya, ya jawab sesuai pengalaman saya gitu teman-teman ya. Untuk saya pribadi, saya tidak memakai obat, saya tidak memakai herbal teman-teman, bahkan herbal kampung juga tidak saya pakai teman-teman ya, karena biasanya obat herbal kampung informasi dari orang-orang itu malah tambah tidak nyaman teman-teman. Contoh kecil, dulu saat waktu pertama kali saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dulu saya itu selalu disarankan sama orang-orang itu konsumsi pepaya, bukan pepaya, konsumsi singkong katanya, seperti itu teman-teman, singkong mentah katanya, terus dimakan. Kadang ada juga yang bilang singkong mentahnya itu katanya dihaluskan, diparut ya, diparut nanti diminum katanya airnya seperti itu. Banyak sekali informasi yang selalu diberikan kepada saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian ketika dicoba nggak nyaman teman-teman ya, berpikir logikanya begini teman-teman ya. Saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sering mengalami kembung, begah gitu teman-teman. Kemudian konsumsi singkong kan itu bergas teman-teman ya tambah kembung. Nah itu teman-teman, makanya ketika ada informasi herbal kampung, saya suka cerna dulu di pikiran teman-teman ya, memakai logika juga gitu teman-teman ya, karena tidak sembarangan konsumsi herbal gitu, karena memang ada pencernaan yang harus dijaga. Jangan sampai informasi-informasi ini nanti bisa memperparah keadaan kita teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman, sehingga ketika dulu coba ini nggak nyaman, coba ini nggak nyaman, coba ini nggak tambah nggak membaik teman-teman, akhirnya pure dulu saya hentikan teman-teman ya. Cuman ada ada minuman yang bisa membantu saya tambah membaik teman-teman ya. Itu nggak beli teman-teman ya, yaitu air tajin. Itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Nah air tajin itu biasanya ketika istri mau nanak nasi itu ketika airnya sudah mendidih, nah itu suka diambil tuh airnya teman-teman. Nah itu air tajin teman-teman ya, dan itu saya minum dulu gitu teman-teman. Itu nggak ada reaksi sama sekali terhadap hal-hal yang tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi ketika konsumsi itu ya perut saya itu baik-baik saja teman-teman ya. Nah mungkin karena saya rajin konsumsi itu juga bisa membantu teman-teman ya. Dulu itu saya konsumsi air tajin itu kalau seandainya tidak ada jus alpukat teman-teman ya, jadi saya ganti sama itu gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang bertanya tentang seputaran herbal, jujur saya nggak memakai herbal apapun teman-teman ya. Herbal yang dibeli saya nggak konsumsi teman-teman, saya nggak beli gitu teman-teman ya. Kemudian herbal kampung saya tidak pakai juga teman-teman. Tetapi kalau misalkan satu hal itu saya sering konsumsi gitu teman-teman, tetapi nggak sering juga, karena memang saya lebih cenderungnya itu saya sering konsumsinya itu jus alpukat teman-teman ya. Air tajin itu bagus teman-teman, tetapi saya dulu jarang konsumsi. Tetapi jarangnya itu karena kalau seandainya nggak keburu ya, kan itu air tajin itu adanya di nasi ya, di nasi yang ketika mendidih teman-teman. Nah seseringnya saya terlalu kurang cepat ngambilnya, tahu-tahu tiba-tiba nasinya udah mau mateng aja, jadi jarang lah gitu teman-teman. Tetapi itu bagus teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya ditanya herbal apa yang saya konsumsi, saya tidak konsumsi herbal teman-teman. Tetapi kalau misalkan air tajin saya dulu konsumsi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya
5 bulan konsumsi obat lambung tidak membaik. Solusinya Pak Guru? Untuk saya pribadi, dulu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya pernah konsumsi obat-obatan lambung kayak macam begitu karena memang sering ke dokter juga teman-teman, dan ternyata tidak ada perbaikan teman-teman. Ketika saya tanya-tanya, ternyata obat lambung itu sebetulnya bukan obat teman-teman ya, tetapi hanya bisa membantu. Nah, fungsinya seperti apa? Obat lambung itu biasanya membantu menetralisir asam lambung kita gitu teman-teman. Jadi yang tadinya nilai keasamannya semakin asam gitu teman-teman ya, dibantu dinetralisir dengan obat lambung. Nah itu teman-teman. Nah dulu saya berpikirnya apa bedanya dengan air putih? Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika mulai bosan tuh dengan obat-obatan lambung, dulu itu saya hentikan teman-teman, karena dulu juga saya konsumsi obat lambung itu agak lama gitu teman-teman. Dan kemudian ketika ditanyakan ke dokter juga, dan jawaban dokter itu sama teman-teman ya, Pak, kalau seandainya Bapak ini konsumsi ini udah terlalu lama, sudah hentikan saja, karena memang obat lambung itu tidak mungkin selamanya dikonsumsi. Kan seperti itu teman-teman. Itu jawaban dokter, bukan pendapat saya teman-teman ya, karena saya tidak mau juga keadaan saya itu waktu dulu memburuk, jadi hal apapun selalu ditanyakan ke dokter, dan dokter juga menjawabnya seperti itu. Alangkah baiknya hentikan saja, katanya seperti itu teman-teman. Dan dulu saya ketika mendapatkan jawaban seperti itu, bukannya senang teman-teman ya, karena dulu anxiety disordernya itu masih besar. Jadi ketika mendapatkan jawaban dari dokter seperti itu, saya merasa cemas dulu itu teman-teman ya. Jadi berpikirnya, wah ini jangan-jangan gangguan gua itu nggak akan bisa sembuh. Nah itu teman-teman, jangan-jangan ini gangguan ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Dulu berpikirnya seperti itu, akhirnya ya cemas hadir. Nah itu teman-teman, ternyata jawaban dokter itu memang betul teman-teman. Jadi ketika apapun yang kalian konsumsi, kalau seandainya tidak membuat kalian membaik, mari berpikir logika saja teman-teman. Apakah mau selanjutnya terus dikonsumsi? Nah itu teman-teman, termasuk saya dulu juga seperti itu. Jadi ketika dikonsumsi udah beberapa bulan gitu teman-teman ya, nah akhirnya ketika tidak ada perbaikan ya saya hentikan teman-teman ya, saya ganti dengan air putih. Dan ternyata ketika diganti sama air putih, alhamdulillah, mungkin ini keadaan saya teman-teman, setiap orang berbeda-beda keadaannya ya. Untuk saya pribadi ketika diganti dengan air putih teman-teman ya, perbaikannya justru lebih bagus teman-teman ya. Untuk saya pribadi ini teman-teman ya. Jadi ingat, setiap orang itu berbeda-beda, tetapi karena kalian bertanya tentang saya jawab sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Untuk saya pribadi air putih itu sangat bagus teman-teman. Jadi selain bisa membantu menetralkan asam lambung, itu air putih hangat itu bisa membantu merelaksasi tubuh saya dan pikiran saya dan perasaan saya teman-teman. Nah makanya dulu itu saya sering konsumsi air mineral teman-teman ya, air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, tidak kurang. Nah itu teman-teman, bahkan itu gelasnya itu saya itu gelas besar teman-teman ya. Nah itu makanya di video-video saya dari awal sampai sekarang juga saya tidak menjual herbal teman-teman, saya tidak menjual obat, karena saya sembuhnya juga dengan air putih teman-teman ya, dengan 3P, kemudian air putih, kemudian metode yang lainnya seperti selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, hanya dengan metode. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian sudah berbulan-bulan, bahkan sudah hampir 1 tahun misalkan konsumsi obat lambung, kemudian tidak ada jeda seperti itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian konsultasikan saja ke dokter. Dan kalau seandainya kata dokter hentikan, ya sebaiknya dihentikan saja. Nah itu teman-teman, karena dulu juga saya bertanya ke dokter itu lahir dari rasa capek sendiri teman-teman ya. Capek saya tuh konsumsi obat itu setiap hari tapi nggak kunjung membaik teman-teman. Dan akhirnya ketika disampaikan ke dokter disuruh hentikan, ya hentikan. Dan ternyata ketika diganti sama air putih itu cukup membantu buat saya pribadi teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, muka pucat jadi sok. Nah dulu pernah lu muka pucat tuh? Nah dia juga sama teman-teman ya, termasuk saya juga dulu sama. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, muka saya itu pucat teman-teman ya. Apalagi kalau seandainya kita lagi jalan terus orang-orang suka bilang ya, Pak Roman belum sembuh kok sekarang mukanya pucat. Tambah sok teman-teman ya. Nah itu tambah sok, tambah cemas teman-teman. Pokoknya ketika kita dikatakan hal yang lain-lain itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam pasti mengalami cemas teman-teman ya. Nah itu dulu juga saya mengalami hal seperti itu. Nah kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mukanya selalu pucat teman-teman ya?
Bisa saja karena HB kita sedang turun teman-teman, jadi darahnya kurang lah gitu teman-teman ya. Dan wajar menurut saya kalau seandainya darah kita itu kurang. Kenapa saya katakan wajar ya? Karena pencernaan kita itu belum normal teman-teman ya. Jadi selama mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein, yang penuh gizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Wajar kalau seandainya darah kita itu menjadi rendah. Nah itu teman-teman ya, HB-nya turun gitu teman-teman ya. Dan kemudian muka pucat juga bisa dikarenakan stres, kemudian banyak ketakutan, efek stres ya, kita terlalu banyak sering mengalami cemas gitu teman-teman ya. Sehingga ketika kita sering cemas gitu teman-teman, sudah pasti kita itu mukanya pucat. Nah itu, jadi kulit kita itu pucat. Tengok orang yang sedang terkejut, orang yang sedang ketakutan teman-teman ya, pasti mukanya pucat. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalkan ketakutannya udah hilang gitu, nanti kita kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengalami muka pucat, mungkin karena kalian itu HB-nya sedang rendah gitu teman-teman ya. Nah solusinya sering makan saja gitu teman-teman, dan makannya itu harus makanan-makanan yang penuh protein teman-teman ya, buat nambah darah. Untuk saya pribadi dulu itu biar HB-nya terus stabil teman-teman ya, biar HB-nya itu kembali normal, saya sering dulu itu konsumsi hati ayam teman-teman ya, tanpa ampela. Nah itu teman-teman, karena ampelanya itu agak alot, jadi hindarilah. Nah untuk saya pribadi cuman hati ayam saja sering konsumsi, dan untuk hati ayam itu saya konsumsinya itu cuman direbus doang. Kalau misalnya direbus bosen ya, kadang suka dipepes gitu teman-teman ya, divariasikan lah gimana caranya supaya kita itu tidak bosan makannya. Nah itu teman-teman. Kemudian saya juga sering konsumsi jus alpukat, kemudian minumnya tetap minimal 8 gelas dalam sehari, tidak kurang gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya menghindari stres teman-teman, karena stres juga bisa menyebabkan kita itu pucat. Nah kemudian ketika menghindari stres, saya juga selalu melakukan atau mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kemudian yang keempatnya, sering olahraga ringan gitu teman-teman, karena ketika olahraga ringan itu ya kita itu aliran darahnya menjadi lancar, kemudian bisa menstabilkan darah juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sekarang sedang mengalami muka pucat gitu teman-teman ya, perbanyak konsumsi makanan yang penuh protein teman-teman. Untuk saya pribadi dulu proteinnya itu di protein hewani teman-teman ya, yaitu di hati ayam tanpa ampela teman-teman. Kemudian rajin olahraga, kemudian hindari stres, kemudian sering melakukan hiburan-hiburan. Nah itu teman-teman, nanti juga untuk muka pucat itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, tangan jadi tremor. Nah dulu juga saya mengalami seperti itu teman-teman. Jadi ketika dulu ketahuan saya tremor itu, kadang kalau misalnya kita lagi makan, kadang bergetar ya tangannya itu seperti tremor teman-teman. Dan dulu juga sempat shock gara-gara kejadian itu teman-teman, karena saya berpikirnya itu wah ini jangan-jangan jantung. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sering googling teman-teman ya, itu kesalahannya. Dulu saya juga sering seperti itu, ketika mempunyai tangan tremor seperti itu, saya googling gitu teman-teman, cari informasi. Ternyata informasinya itu kadang membuat kita takut teman-teman ya. Hati-hati loh, tanda-tanda punya penyakit jantung ya. Shock dulu itu teman-teman, akhirnya ketika shock, cemas, di EKG lagi, ternyata dinyatakan baik-baik lagi gitu teman-teman, membuat bingung gitu teman-teman ya. Nah ternyata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kita mengalami tremor itu ada beberapa penyebab teman-teman ya, sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Bisa karena asupan kurang. Nah itu teman-teman, asupan kurang. Wajar lah kalau seandainya Pak saya itu asupan nggak kurang kayaknya, karena saya itu sering makan, kan seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin karena pencernaan kalian itu belum membaik teman-teman. Jadi selama kalian banyak makan juga, karena kalau seandainya pencernaannya belum membaik, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman, sehingga ya tubuh kita itu kurang asupan teman-teman. Wajar kalau seandainya kita tremor gitu teman-teman ya. Kalau orang sudah bilang itu salatri, kayak macam salatri tiap harinya teman-teman, kita bergetar nih, pegang remote kita bergetar, getaran, ada getaran tangan kitanya. Nah itu teman-teman ya, itu bisa karena asupan. Dan kemudian bisa karena stres juga, dan stres orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya tentang hal-hal yang menakutkan teman-teman ya, tentang kematian lah dan sebagainya teman-teman. Akhirnya ya wajar kalau seandainya kita tremor. Nah itu teman-teman, karena kitanya sedang waspada ya,
waspada karena stres terhadap hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman. Kemudian penyebab yang ketiganya mungkin bisa saja karena aliran darah dan oksigennya kurang lancar teman-teman ya, karena yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mempunyai tremor seperti itu ya, kadang saja sedang malas-malas olahraga teman-teman ya, karena orang yang terkena asam itu senangnya itu rebahan, duduk-duduk manis teman-teman ya, jadi untuk olahraga itu jarang dilakukan lah gitu teman-teman. Nah, makanya wajar kalau seandainya aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar, dan wajar juga kalau seandainya menjadi tremor. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja kesalahan. Nah, sekarang solusinya gimana nih? Ya perbanyak makan, kemudian perbanyak olahraga, jangan terlalu sering rebahan teman-teman ya, kemudian hindari stres teman-teman ya, jadi selalu mengupayakan lah gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nanti ketika kita senang pikirannya, nanti stresnya teralihkan, kemudian tremornya juga tidak ada karena kalian juga rajin makan juga, rajin olahraga juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Aduh ini nggak cukup lagi nih. Ini masih banyak juga nih pertanyaannya nih teman-teman ya, apa mau saya sambung lagi ke video yang ketiga gitu ya, karena ini banyak juga pertanyaan yang belum terjawab ya, kayak macam merasa sedih setiap hari nih belum ya, kemudian ada keluarga yang kurang percaya juga. Dulu juga lu sempat gak dipercaya sama keluarga ya? Sakit. Sampai sekarang mungkin belum. Sampai sekarang juga katanya belum ya, belum percaya kalau lu sakit gitu kan ya. Nah itu teman-teman ya, ini pertanyaan yang belum terjawab, nanti saya share videonya, disambung lagi teman-teman, tetapi di season kali ini saya hentikan saja karena memang durasinya sekarang udah 21 menit lebih. Nah itu teman-teman ya, semoga saja video-video yang saya share bermanfaat buat kalian. Semoga video-video yang saya share itu ya bisa membantu kalian lah. Tetapi kalau misalnya tidak membantu juga ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman, termasuk Bang Andi juga minta doa teman-teman ya, biar kita itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.